Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang determinan matriks. Materi kelas 11 matematika wajib di semester 1. Yang akan kita pelajari di video kali ini adalah yang pertama, pengertian determinan. Yang kedua, determinan matriks berorder 1 kali 1. Yang ketiga, determinan matriks berorder 2 kali 2. Yang keempat, determinan matriks berorder 3 kali 3. Yang kelima, sifat-sifat determinan. Dan yang keenam, sistem persamaan linear. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian determinan matriks. Setiap matriks persegi yang dapat dikaitkan dengan sebuah nilai itu dinamakan determinan matriks. Determinan dari matriks biasanya dinotasikan atau disimbolkan seperti ini. A simbol nilai mutlak kiri dan kanan, atau boleh tuliskan det A. Sebuah matriks persegi yang nilai determinannya sama dengan 0 disebut dengan matriks singular. Jadi kalau ada determinan matriks yang nilainya 0, maka dia dikatakan matriks singular. Yang kedua, determinan matriks berorder 1 kali 1. Jika A adalah matriks sama dengan order 1 kali 1, maka determinan A adalah A itu sendiri atau B itu sendiri, karena nggak ada pilihan lain ya. Contohnya, misalkan jika matriks A adalah 3, maka determinan A adalah 3 juga. Oke, pembahasan yang ketiga, determinan matriks berorder 2 kali 2. Contohnya ini, jika matriks A nilainya adalah A, B, C, D, maka determinan A adalah mencari determinan A untuk yang matriks berorder 2 kali 2 kali silang A kali D dikurang B kali C. Contohnya seperti ini, misalkan matriks A nya 3, 2, 7, 6, maka determinannya adalah 3 kali 6 dikurangi 2 kali 7. 3 kali 6 nilai 18, 2 kali 7 nilai 14. Jadi 18 kali 14 adalah 4. Jadi determinan untuk matriks A ini adalah 4. Pembahasan yang keempat, yaitu determinan matriks berorder 3 kali 3. Jika matriks A adalah order 3 kali 3 dengan nilai A, B, C, D, F, G, H, I, maka determinan A nya adalah, nah ini didapatkan dari, jadi teman-teman kalau mau mencari matriks determinan matriks berorder 3 kali 3, langkah pertama adalah tambahkan 2 kolom selanjutnya dari kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Jadi kolom pertama tulis lagi, kolom kedua tulis lagi. Nah, cara mendapatkan nilai ini adalah 3 ini. Nah, A, E, I dikali B, F, G dikali C, D, H dikali, lalu dijumlahkan positif. Lalu dikurang dengan arah yang sebaliknya. C, E, G, A, F, H, B, D, I dikalikan lalu dikurang. Jadi cara mengubahnya mudah ya, cara mengitungnya tinggal dikali yang kanan dijumlah lalu dikurang dengan perkalian yang sebelah kiri. Oke, kita lihat contohnya. Nah, sebelumnya ini perkalian untuk seperti ini, cara menentukan dikatakan dengan rumus aturan Sarus. Jadi ingat ya, kalau ada soal menanyakan tentukan determinan kayak aturan Sarus, maka caranya seperti ini. Oke, contohnya misal jika matriks A 3, 5, 5, 1, 1, 2, 2, 4, 6, determinan A nya adalah, nah lihat langkah pertama, tambahkan 2 kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Nah terus teman-teman tinggal kalikan 3, 1, 6, 1, 4, 5, 2, 5, 2 dikali, kemudian
sebelah satunya lagi sebelah kiri 215 342 156 lalu dikalikan. Nah ini 316 145 252 ini yang sebelah kanan, ini yang ke sebelah kiri dikurang tadi, tinggal hitung 3 kali 1 kali 6 18, ini 20, ini juga 20, kurang 10 kurang 24 kurang 30, dapatkan hasilnya ada negatif 6. Jadi determinan untuk yang ini, matriks ini adalah negatif 6. Sebab yang kelima adalah sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan ini digunakan untuk mempermudah kalian menghitung soal-soal di latihan-latihan nanti. Sifat determinan yang pertama adalah determinan A sama dengan determinan A transpose. A transpose selalu ya masih ingat ya, yaitu baris kayak kolom. Jadi 2, 3, 4, 1 sama dengan determinan dari transposnya. Contoh ini 2 kali 1 kali 3 kali 4, yang ini juga sama. Sifat yang kedua, tanda determinan berubah jika dua baris atau dua kolom yang berdekatan ditukar tempat. Lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika kolomnya atau barisnya ditukar yang berdekatan, maka nilai determinan adalah tandanya berubah saja jadi negatif. Nih contohnya, baris pertama dan baris kedua ditukar, sehingga determinan A misalkan ini 5, maka ini determinan ada negatif 5, tinggal kasih tanda negatif, jadi tidak perlu hitung ulang. Sifat yang ketiga, jika satu baris atau kolom dari suatu determinan mempunyai faktor K, maka K dapat dikeluarkan menjadi pengali di depan. Perhatikan contoh 5, 6, 3, 8, 6, 1, 4, 2. Nah, yang di baris yang kedua ini merupakan kelipatan 2 atau mempunyai pengali nilai 2, jadi 2-nya boleh di luar untuk mempermudah hitungan. Jadi boleh tulis seperti ini. Ini cari determinan dulu, nanti baru hasilnya dikali 2, akan lebih mudah menghitungnya karena angka lebih kecil. Masih ke sifat determinan yang keempat. Nilai determinan suatu matriks sama dengan 0 jika ada dua baris atau kolom saling kelipatan. Nah, perhatikan kolom yang pertama atau baris yang kedua sama dengan 3 kali baris yang pertama. Nih ya. Jadi kalau ada yang kelipatan baris ataupun kolom, maka nilai matriks pasti 0 determinannya. Nilai determinan segitiga bawah atau atas dan matriks diagonal atau hasil kali elemen diagonal utamanya. Nah, perhatikan, jadi jika determinan atas dan bawah adalah matriks diagonal, maka nilainya adalah hasil kali elemen-elemen diagonalnya. Jadi kalau ada ini segitiga bawah atau segitiga atas, teman-teman cukup mengalihkan diagonalnya saja, jadi 2, 4, 6. Jadi lebih mudah dan lebih cepat ngitungnya. Sifat yang keenam, harga determinan tidak berubah jika baris ke I ditambah dengan baris K kali baris ke J. Nah, perhatikan. Jadi ini di soal ini saya contohkan baris 2 ditambah dengan negatif 2 kali baris ke 1. Fungsinya adalah untuk memperkecil, tapi nilai determinan tidak berubah ya. Baris yang kedua dikalikan dengan negatif 2 ditambahkan negatif 2 baris pertama. Jadi ini kali negatif 2 lalu jumlahkan. 4 tambah 4 0. 3 tambah min 2 1. 5 tambah min 4 1. Jadi tidak mengubah determinannya. Determinan yang terakhir yaitu yang ketujuh. Determinan dari hasil perkalian dua matriks nilainya sama dengan hasil kali determinan kedua matriks tersebut. Jadi dikalikan dulu baru dideterminankan, hasilnya akan sama dengan dideterminankan dulu lalu dikalikan, hasilnya akan sama. Jadi ini sifat yang masih sering muncul, jadi mudah-mudahan bisa diingat. Oke, itu sifat determinan. Terakhir yang keenam, sistem persamaan linear. Kita sudah pernah belajar ini di materi SMP yang ada sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel. Nah, saya contohkan 2 variabel, karena 3 variabel sama konsepnya ya. Contoh ini AX, AY, B1. Ini maksudnya A11 artinya baris pertama kolom pertama ya.
Ini baris pertama kolom kedua, ini baris kedua kolom ke-1, dan baris kedua kolom kedua. Nah, cara menjawabnya kita menggunakan determinan. Nah, caranya untuk yang determinan cukup ambil yang ini saja nih, A nya saja, koefisien X dan koefisien Y. Tapi untuk yang di atas, kalau kita mau mencari nilai X, adalah X yang diganti, jadi Y nya tetap nih A12 A22. Nah, yang X nya diganti B1 B2, lalu baru kali silang jadi determinannya. Nah, jika mencari nilai Y, sebaliknya yang koefisien Y yang diganti, jadi ini X nya tulis, nah yang Y nya diganti sama hasil yang ini, baru cari determinan dibagi. Ini cara yang paling mudah dibandingkan eliminasi atau substitusi. Nah, kita ini aturan seperti ini dinamakan aturan Cramer atau Cramer boleh. Nah, kita lihat ke contohnya. Misalkan tentukan nilai X dan Y memenuhi sistem persamaan untuk 4X tambah 6Y sama dengan 14 dan 5X min 3Y sama dengan 7. Nah, untuk yang X sama dengan dx per d. Untuk determinannya yang bawah saya tuliskan aja 4, 6, 5 min 3. Nah, seperti sama. Yang atasnya karena dx maka X yang diganti nih. Yang X yang diganti nih. Yang tadi harusnya 4 sama 5 diganti sama 14, 7. Nah, yang Y tulis. Lalu cari determinannya, kali silang. 14 kali negatif 3, 6 kali 7 dikurang. Dapatkan hasilnya 2. Untuk yang Y juga sama. Nah, untuk Y tadi berarti Y yang diganti harusnya 6 min 3, tapi kita ganti 14, 7. Yang bawahnya tetap. Tinggal kali silang, cari determinan dapat 1. Jadi untuk hasil X dan Y untuk soal ini adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Mudah ya. Oke, karena tadi sudah bisa dipahami dengan baik, sekarang ini untuk latihan kalian ada 2 nomor. Yang pertama, agar matriks ini merupakan matriks singular. Tadi matriks singular adalah pengertiannya matriks yang determinannya sama dengan 0. Nah, tentukan nilai X nya. Dan yang kedua, jika ini 3x min 5y sama 10, 2x min 4 sama 11, maka y nya adalah ini. Nilai Q yang memenuhi adalah ini. Gunakan aturan Cramer yang tadi. Mencari y nya pakai aturan tadi dy per d. Jadi cari nilai Q nya atau determinan si dy nya. Oke, cukup sekian materi di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Semangat terus, belajar terus, latihan terus. Jika masih ada yang belum paham, ulang-ulang terus videonya sampai kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.